4 orang pemikul keranda merasakan hal aneh. Loh. Kok nih jenazah terasa makin berat, euy? Terlihat mereka berempat jalan sampai sempoyongan. Aneh, keranda yang dipikul mereka terasa makin berat, seolah pocong yang di dalam memberat. Dari arah belakang anjing yang tadi berlarian, terlihat oleh mereka sesosok pocong terbang mengambang. Sadarlah mereka, anjing-anjing itu mengejar sosok pocong dan kembali lari terbirit-birit karena malah balik dikejar pocong. Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah ditolak bumi. Kisah ini adalah sebuah cerita yang bisa menjadi bahan iktibar untuk kita semua. Dalam kisah ini menceritakan tentang seorang juragan, pedagang besar, tuan tanah di sebuah desa di daerah Jawa Barat, yang ketika dia mati, Allah hinakan jenazahnya, yang ternyata semasa hidupnya si juragan ini merupakan seorang penyembah iblis, pemuja setan, yang mengakibatkan selepas 7 hari pasca kematiannya, jenazah dari si juragan bolak-balik ke kampung menebar teror kepada seluruh penghuni desa Watu Gajah. Sekitar tahun 1970-an. Kisah ini akan dapat sudah cukup lama dituturkan oleh ayah Akang sendiri berdasarkan pengalaman yang pernah beliau alami di masa lalu. Saat itu, di sebuah perkampungan yang begitu jauh dari perkotaan, sebuah kampung yang bernama Kampung Watu Gajah, kampung yang belum terlalu padat penduduk. Kehidupan di kampung itu begitu sederhana. Jalanan masih jalan tanah yang hanya ditutupi bebatuan saja. Saat itu, di satu malam di Kampung Watu Gajah, kampung betul-betul sunyi, seolah tak ada kehidupan. Rumah-rumah penduduk tertutup rapat. Ditambah lagi hujan yang turun sedari sore mengguyur langit Kampung Watu Gajah begitu deras. Hujan badai yang disertai angin riuh dan sambaran guntur menambah suasana perkampungan semakin mencekam. Namun berbanding terbalik
dengan sebuah rumah yang terletak hampir di ujung desa. Rumah yang begitu besar, dilengkapi dengan sebuah pendopo yang cukup luas di samping rumah. Di rumah itu begitu ramai. Ramai dengan lantunan suara tahlil yang saling bersahutan. Suara gemuruh kalimat tahlil la ilaha illallah saling bersahutan dari dalam rumah besar itu. Pintu rumah yang tertutup rapat karena hujan yang tiada henti terus mengguyur. Sedangkan di dalam, puluhan laki-laki duduk melingkar, dipimpin oleh seorang lelaki tua, lelaki paruh baya, mengenakan sorban hijau dan kopiah hitam, memimpin doa di kerumunan orang-orang dalam rumah. Ternyata malam itu adalah malam ke-7 kematian Juragan Sarman, seorang lelaki kaya raya yang tinggal di Kampung Watu Gajah, yang berasal dari kota besar. Sudah 10 tahun lamanya menikah dengan seorang perempuan dari Watu Gajah dan memilih menetap di sana. Suasana tahlil di dalam rumah malah terasa begitu mencekam. Di sela lantunan kalimat tahlil, warga sesekali saling melirik ke orang-orang yang ada di samping mereka. Mulut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mata dan pikiran semua orang dicekam rasa ketakutan. Rasa ketakutan itu bukan muncul tiba-tiba, tapi khawatir hujan yang begitu deras takut membuat sungai di ujung kampung meluap. Mereka sendiri bingung. Saat itu musim kemarau. Kenapa tiba-tiba di hari itu, semenjak sore hujan mengguyur deras, disertai sambaran guntur yang tiada henti. Setiap kali guntur menyambar, membuat batin jamaah tahlil ketakutan. Terlebih anak istri mereka di rumah sendiri. Tak ada orang dewasa lelaki karena semua ikut berkumpul di rumah Juragan Sarman. Di tengah ajengan Marjuki yang memimpin tahlil, dia sendiri mempunyai firasat yang kurang mengenakan. Ada rasa khawatir yang datang tiba-tiba dalam hati. Dan ketika ajengan Marjuki mengangkat kedua tangannya, memimpin doa, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Seketika pintu rumah Juragan Sarman, pintu rumahnya Nyai Halimah, terdorong oleh sesuatu dari luar yang begitu kencang, disertai hembusan angin yang masuk ke dalam dan kilatan guntur yang menggelegar. Semua jamaah terperanjat kaget, termasuk ajengan Marjuki. Angin menderu begitu kencang, membawa aroma bau bangkai. Semua orang kaget dan bingung, menutup mulut dan hidung, saling tatap, kebingungan, keheranan, sampai tiba-tiba ada yang melesat dari luar, masuk ke dalam dan jatuh tepat di tengah lingkaran. Orang-orang teriak, berdiri, menjauh,
berdempet-dempetan menumpuk di belakang ajengan Marjuki. Halimah menangis memeluk lengan si ajengan yang merupakan uaknya sendiri, yang membuat ketakutan semua orang. Yang jatuh melesat tadi ternyata seonggok jenazah berbalut kain kapan lusuh bercampur tanah merah, mengeluarkan aroma bau busuk dan belatung berjatuhan berserakan di tengah jenazah. Hiruk pikuk semua orang terdengar begitu jelas. Keos seketika suasana di dalam ajengan Marjuki. Dengan mulut yang menganga tak percaya, tatkala menatap ke wajah jenazah yang hitam gosong, dia terperanjat karena jenazah itu adalah jenazah Juragan Sarman. Ajengan, itu jenazah Juragan. Kenapa balik lagi? Teriak warga. Shh, tenang semuanya. Jangan takut, tenang. Rasa takut tidak akan menyelesaikan masalah ini. Kalian semua tenang. Ajengan Marjuki sendiri, dia bingung dengan kondisi yang tiba-tiba seperti itu. Seumur hidupnya baru melihat jenazah terbang balik lagi ke rumah. Terlebih sudah 7 hari kematiannya. Wah, kenapa si Akang, Wak? Kenapa si Akang balik lagi, Wak? Teriak Halimah sambil menangis, berderai air mata, bercampur rasa takut. Tenang Halimah, tenang. Wak sendiri nggak paham. Tapi jangan takut, ucap si Marjuki. Marjuki pun mendekat ke arah jenazah untuk memastikan. Si Asep, salah satu jamaah, berjalan mendekat pula ke arah ajengan Marjuki. Sep, ambilin sapu, Sep. Asep nurut, mencari sapu ijuk lalu disodorkan ke si ajengan. Dengan gagang sapu, ajengan Marjuki yang memang agak jijik juga melihat jenazah yang penuh dengan belatung. Dia pun mencolek-colek kain kapan. Begitu kain kapan bagian kepala dicolek oleh ujung gagang sapu, nyatalah betul memang itu Juragan Sarman. Warga hanya menganga, tak mengerti bagaimana bisa mayat kembali ke rumah sendiri. Namun ajengan Marjuki yang memang punya pengaruh besar berusaha menenangkan semua orang, lalu menyuruh beberapa jamaah untuk mendekat ke arah jenazah, bermaksud memindahkan jenazah itu ke pendopo di luar rumah. Wih, udah, bawa jenazahnya sekarang, kita simpan di balai samping rumah. Tapi ajengan, sudah, jangan takut. Toh kita juga nanti bakal jadi mayat. Ayo kita angkat. Baunya bukan main ini, ucap si ajengan. Orang-orang pun menurut. Maka seketika itu juga Asep, Pepen, Eman beserta dengan Aris Kuntet langsung turun mengambil jenazah, digotong dibawa ke balai di samping rumah. Selepas diletakkan di pendopo, ajengan Marjuki menyuruh sebagian orang membersihkan karpet di tengah rumah, digulung dan dilempar ke halaman agar terkena air hujan. Belatung, puluhan bahkan ratusan ekor, bergerak-gerak begitu menjijikan di karpet itu. Karena kejadian yang begitu tiba-tiba, akhirnya warga pun terpaksa dibubarkan. Hanya beberapa orang
yang diminta Ajengan Marjuki untuk tinggal dan menunggui jenazah di balai samping rumah. Sebagian warga pun memilih pulang dengan membawa 1000 pertanyaan kejadian yang menimpa jenazah si Juragan Sarman. Tidak bisa mereka cerna dan tidak bisa mereka mengerti, karena itu semua di luar akal sehat manusia. Sekepergiannya warga, Halimah yang sedari tadi menangis terus ditenangkan oleh Ajengan Marjuki. Disuruh tidur masuk ke dalam kamar. Sedangkan Ajengan Marjuki menemui Asep dan kawan-kawan, menyuruh mereka untuk mengambil keranda di musola. Sep, Pepen, sekarang kalian ke musola. Bawa kembali keranda ke sini. Waduh, bagaimana ini Ajengan? Apa kita mesti nungguin jenazah si Juragan? Ya mau tak mau, jenazah ini harus kita tunggui malam ini. Cepat saja, ambil keranda bawa ke sini. Asep pun mengalah menuruti perintah si Ajengan. Berangkatlah Asep dan si Pepen berdua. Sedangkan Eman, Aris Kuntet dan si Idos diam di balai ditemani Ajengan Marjuki. Sekepergiannya Asep dan Pepen, Idos yang penasaran, dia berbisik dan bertanya, "Pak Ajengan, kok bisa jenazah tiba-tiba pulang seperti ini? Apa kayak di cerita-cerita ajab kubur? Ditolak bumi mungkin?" Shh, jangan suudzon. Hal seperti ini tak bisa dijelaskan. Bapak sendiri tak paham. Seumur-umur baru pertama kali ada jenazah balik sendiri. Iya ya Pak Ajengan. Umur-umuran di kampung kita baru ada kejadian kayak gini. Memangnya Juragan Sarman teh punya dosa apa Ajengan sampai diperlakukan seperti ini? Marjuki hanya menggelengkan kepala. Walaupun dia uak dari istrinya Juragan Sarman, dia tak tahu menau tentang kehidupan suami keponakannya. 20 menit kemudian sudah terlihat Pepen dan si Asep memikul keranda masuk ke halaman. Hujan sudah reda seiring dengan jenazah yang tadi tiba-tiba datang. Keranda pun dibawa ke balai. Lantas Ajengan Marjuki menyuruh Idos dan Eman membopong jenazah yang penuh belatung dimasukkan ke dalam keranda. Mereka tak bisa menolak perintah Ajengan Marjuki. Karena Ajengan Marjuki ini ya guru ngaji mereka sewaktu kanak-kanak dulu. Dan orang yang paling dihormati di Watu Gajah. Jenazah pun dimasukkan ke dalam keranda, lantas ditutup kembali sekaligus dipasangi kain hijau. Selepas itu, Ajengan Marjuki duduk bersila di depan keranda, berdoa mendoakan almarhum si Juragan. Selepas mendoakan almarhum, Ajengan Marjuki berbalik ke Asep dan kawan-kawan. Asep, malam ini kalian tunggui jenazah. Bapak mau pulang dulu. Takut si Ambu tak ada teman di rumah. Aduh, masa iya Ajengan kita harus nungguin mayat kayak gini? Mana ini udah malam. Ini kan ibadah. Kalian jangan takut. Ini hanya mayat tak bernyawa. Tapi Ajengan, sudahlah. Jangan tapi-tapian. Kalau ada apa-apa, nanti kalian tinggal ke rumah Bapak. Sekalian titip. Kalau si Halimah ada perlu, bantu dia. Iya Pak Ajengan.
ucap si Pepen. Selepas menitipkan jenazah kepada Asep, Marjuki pun masuk ke dalam rumah menemui Nyai Halimah. "Halimah, malam ini kau tidurlah, kunci rapat pintu kamar. Kalau ada apa-apa, tinggal teriak saja. Anak-anak sudah bapak suruh menunggu di luar. Sekarang, Uwak mau pulang dulu." "Iya, Wak, tapi gak akan terjadi apa-apa kan, Wak? Insya Allah, Uwak sudah doakan jenazah si Sarman. Insya Allah tak akan terjadi apa-apa," ucap Marjuki. Walau dalam hati, Marjuki sendiri masih ragu. Karena ini pengalaman pertama. Pulanglah Marjuki ke rumahnya. Karena istri Marjuki yang sudah tua juga hanya tinggal sendirian. Takut ada apa-apa karena hujan yang begitu deras baru saja reda. Singkat cerita, selepas ajengan Marjuki pulang, Halimah langsung menutup pintu kamar dikunci dari dalam. Gordeng jendela dia tutup rapat, naik ke ranjang, membungkus tubuh dengan selimut yang begitu tebal. Sedangkan Asep beserta kawan-kawannya di pendopo duduk menjauh dari keranda. Karena tetap saja, walau tadi sudah didoakan, Asep dan yang lain masih ketakutan. Mereka duduk di pojokan balai sambil menyeduh kopi sisa tahlilan. Sesekali menoleh menatap ke arah keranda. Asep pun berdecis. "Aing mah euy, masa iya atuh kita yang mesti nungguin jenazah? Saudara bukan, sobat juga bukan, kenal dekat juga enggak. Malah kita yang ketiban sial. Sep, mau bagaimana lagi? Di enggak-enggak, si juragan ini kan ponakannya Pak Ajengan. Malulah kita sama Pak Ajengan." "Iya sih, tapi masa iya, kenapa malah kita? Kenapa enggak yang lain aja?" "Ya Pen, ya udahlah, gimana lagi? Toh itu kan mayat, gak mungkin dia hidup lagi," ucap si Pepen. Mereka pun terus menggibahkan jenazah si almarhum. Namun siapa sangka, seiring berlalunya waktu, tak terasa sudah lewat tengah malam. Suasana terasa semakin dingin. Kopi panas sudah tak bisa jadi penawar buat mereka. Mengenakan kain sarung, duduk di pojokan, mereka berempat memepetkan tubuh karena dingin dan agak ketakutan. Terlebih hembusan angin yang selalu datang menerpa kain penutup keranda sampai menyingkapkan kain, terlihat jelas pocong juragan Sarman. Kepalanya seperti yang menoleh menjatuhkan puluhan belatung yang begitu menjijikan. Amit-amit, Aris, coba kamu tengok dah. Masa itu kepala noleh? Dari tadi juga kepalanya kayak gitu. Perasaan saja, mana mungkin mayat kepalanya noleh, ucap si Aris. Walaupun Aris sendiri sama takutnya. Mereka hanya saling menghibur diri. Waktu makin berlalu, suasana di balai malah terasa semakin mencekam. Mereka tak bisa memejamkan mata, selalu melotot, menatap ke sesama, lalu melirik ke arah keranda. Saat itu, tak ada satupun yang berbicara. Bahkan, bernapas saja mereka atur agar sampai tidak bersuara. Pandangan mereka berempat sama-sama kembali tertuju ke keranda, karena kain yang tersingkap oleh angin tidak kembali menutup.
Mereka seperti ditonton oleh mayatnya si juragan, merasa seolah diperhatikan. Terlebih lagi, walau tadi sempat disiram oleh minyak air mata duyung, tapi minyak baunya kalah dengan bau jenazah si juragan. Tertutup oleh bau bangkai. Semakin menyeruak, semakin kuat. Seiring bertambah dan berlalunya waktu. Di tengah suasana yang begitu tegang, tiba-tiba mereka berempat mendengar suara lirih. Aduh, aduh, aduh. Sep, suara apa itu, Sep? Shh. Kalian semua dengar? Ucap Asep. Iya, Sep. Kayak suara aduh, aduh. Suara apa ya, Sep? Shh, diam. Pepen menyuruh semua orang diam. Lalu jari telunjuknya menunjuk ke arah keranda. Shh, tuh, lihat. Kalian lihat. Asep dan kawan-kawan pun kembali menoleh ke arah keranda. Kembali mereka mendengar dengan jelas. Aduh, aduh. Sep, kok suaranya dari mayat, Sep? Shh, diam, kalian diam. Saya juga takut, ucap Asep. Mereka udah mulai tuh jongkok berjinjit seolah mengambil ancang-ancang. Karena memang jelas suara lirih berasal dari jenazahnya Juragan Sarman. Masih memperhatikan ke arah keranda. Tiba-tiba keranda bergerak sendiri. Astagfirullahaladzim. Asep. Mereka berempat berpelukan, berdiri di pojok tiang bale-bale. Keranda terus bergetar, sampai tiba-tiba, pelan tapi pasti, keranda mulai terangkat mengambang. Sekejap mereka berempat menatap melongo begitu terpana. Keranda mengambang sampai 1 meter lebih di atas lantai bale. Sampai tiba-tiba jatuh begitu kencang, membuat penutup keranda terbuka. Jenazah menggelinding ke arah Asep dan kawan-kawan. Begitu jenazah berhenti tepat di bawah kaki mereka, tak pikir panjang, Asep dan kawan-kawannya pun loncat keluar dari bale, lari teriak ketakutan menuju rumah Ajengan Marjuki. Sepanjang berlari mereka berteriak meminta tolong. Setibanya di depan rumah Ajengan Marjuki, Asep menggedor-gedor pintu, berteriak dari luar, Ajengan, buka, buka. Teriak Asep. Buka tuh Ajengan, oi, buka. Terus saling bersahutan memanggil Ajengan Marjuki. Ajengan Marjuki yang tertidur dengan istrinya Ce Anah langsung terbangun. Loh, Abah, itu teh siapa atuh teriak-teriak manggil Abah? Ah, ini masih Asep sama si Pepen. Sebentar, Mak. Abah mau keluar dulu. Ajengan Marjuki membetulkan kain sarung, lantas ke depan membukakan pintu. Begitu pintu terbuka, Asep dan kawan-kawan lompat lari masuk ke dalam. Mereka terlihat menggigil ketakutan, mukanya pucat pasi, celana basah bercampur lumpur. Mereka berlari nyeker gak pakai alas kaki, membuat lantai rumah Ajengan Marjuki pun kotor. Gusti Nu Agung, kalian ini kenapa? Kayak orang gila teriak-teriak. Ada apa? Muka kalian kok pucat, kayak abis ketemu setan. Bener Ajengan, setan. Setannya si juragan.
Juragan. Maksud kamu teh apa, Asep? Pepen pun menimpali. Dia bilang, dia cerita, kalau keranda bergerak sendiri, mengambang dan jatuh, membuat jenazah menggelinding. Mendengar itu, Ajengan Marjuki pun terdiam. Sampai istrinya, Ce Anah pun keluar karena kaget mendengar cerita si Pepen. Yang bener kamu teh Pepen? Bener Ambu. Amit-amit Ambu. Seumur-umur baru lihat jenazah jumpalitan kayak gitu Ambu. Gugulitikan. Gugulitikan? Iya Ambu, ngagilinding. Amit-amit. Mana jenazahnya bisa ngomong Ambu? Aduh-aduhan. Asep menimpali. Ce Anah pun jadi ketakutan. Langsung mendekat dan memeluk erat suaminya. Sudah. Kalian tenang. Sebaiknya malam ini kalian tinggal dulu di sini. Selepas subuh nanti kita sama-sama balik ke rumah si Halimah. Iya Ajengan. Iya, kami juga gak mau keluar. Takut pocong itu balik lagi Ajengan. Ngikuti kami. Sudah. Gak ada pocong yang mau berani datang kemari. Kalau datang, nanti Abah suruh ngaji, ucap Ajengan Marjuki. Yang langsung menuntun Ce Anah istrinya masuk ke dalam kamar. Sedangkan Pepen hanya duduk di kursi di ruang tamu. Melihat lantai yang kotor akibat ulah mereka. Mereka pun tak enak hati dan langsung mengepel lantai rumah Ajengan Marjuki. Tak lama adzan subuh di musola terdengar. Ajengan Marjuki keluar memberikan kain sarung kepada mereka, lalu bersama-sama ke musola. Nah, selepas sholat subuh, Ajengan Marjuki disertai Asep dan kawan-kawannya beserta jamaah yang lain langsung menuju ke rumah Halimah. Namun, sesampainya di balai, hanya ada keranda yang luluh lantak tanpa menemukan keberadaan jenazah. Loh, Asep, kemana jenazahnya? Kok mayatnya nggak ada? Semalam Ajengan di sini, sambil nunjuk ke ujung balai, di mana di situ masih ada ceceran tanah dan belatung yang melata. Aneh. Masa jenazahnya lari sendiri? Coba kalian cari. Abah mau nemuin si Halimah, ucap si Ajengan. Marjuki pun lantas masuk ke dalam. Sedangkan Asep dan jamaah mencari keberadaan jenazah si Juragan di sekeliling balai. Sesampainya di dalam rumah, Ajengan Marjuki memanggil-manggil Halimah. Halimah yang ternyata terjaga semalaman. Dia di dalam kamar duduk berlutut di pojokan dengan tubuh menggigil ketakutan ketika mendengar suara uaknya. Uak! Halimah pun lari menerobos pintu keluar menangis memeluk Marjuki uaknya. Loh, ada apa? Wah, Halimah takut, Wak. Halimah takut. Takut kenapa? Halimah pun cerita, semalam ada yang mengetuk-ngetuk kaca jendela. Memanggil Halimah dengan suara yang begitu lirih. Jendela kamar? Iya, Wak, jendela kamar. Suaranya seperti Kang Sarman, Wak. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan. Marjuki pun langsung lari keluar. Asep, udah ketemu belum, Sep? Belum, Bah. Gak ada, teriak si Asep. Lalu Marjuki pun teringat ucapan si Halimah tadi. Lantas berjalan ke samping rumah. Betulah, begitu disorot oleh senter, terlihat pocong si Sarman
tergeletak tepat di bawah jendela kamar. Astagfirullahaladzim. Asep, Pepen, kalian ke sini. Pepen dan kawan-kawan lari ke arah ajengan Marjuki. Mereka pun kaget. Ternyata jenazah si Sarman, si juragan, sudah tergeletak di atas tanah, di bawah kaca jendela. Mereka bingung. Masa iya jenazah jalan sendiri ke samping rumah? Diseret anjing pun gak mungkin, karena tak ada bekas telapak kaki. Ajengan, bagaimana ajengan? Sudah. Sekarang bawa jenazahnya. Kembali masukkan ke keranda. Coba, kumpulkan yang lain. Disuruh semua datang kemari. Baik Abah, saya ke sana sekarang. Ngasih tahu si RT. Ucap Aris, yang langsung berlari menuju rumah ketua RT. Jenazah dimasukkan kembali ke dalam keranda. Namun karena kotor bercampur lumpur, keranda pun dikeluarkan dari balai, diletakkan di halaman. Setengah jam kemudian warga pun datang berduyun-duyun. Bukan hanya lelaki, tapi ibu dan anak-anak pun ikut berdatangan pula. Semua orang heran tatkala mendengar dari jamaah tahlil kalau jenazah si Sarman balik kembali ke rumah. Begitu menyaksikan kebenaran peristiwa semalam, semua orang pun hanya bisa beristighfar, tak mengerti dengan kejadian yang terjadi. Setelah semua warga berkumpul di halaman rumah Halimah, mengelilingi keranda berisi jenazah si juragan Sarman, lalu Marjuki menyuruh Asep dan Pepen beserta ketiga kawannya untuk lekas ke pemakaman mengecek kuburannya si juragan. Pergilah Asep tanpa perlu diperintah kembali. Walau masih ngantuk karena semalaman bergadang menunggui jenazah, sampai ketakutan lari ke rumah Marjuki. Sepanjang jalan, mereka semua saling menghujat, mencaci dan memaki. Udah mati aja masih nyusahin. Amit-amit tuh si juragan. Udahlah, ini kan perintahnya Pak Ajengan. Sudah, kita cek ke pemakaman. Penasaran juga. Masa iya itu pocong ngegali tanah sendiri? Ucap si Pepen. Tak perlu waktu lama, mereka semua pun tiba di pemakaman umum kampung mereka. Mereka langsung menuju ke ujung pemakaman. Pemakaman keluarga dari Ajengan Marjuki. Dan ketika sampai di sana, mereka hanya bisa menganga melihat kuburan yang terbuka. Potongan-potongan kayu papan penutup liang lahat sudah berhamburan. Dan yang lebih membuat semua orang kebingungan, tanah kuburan itu menghitam. Bahkan masih samar terlihat ada asap. Seolah di liang lahat kuburan terbakar. Loh, kok bisa ya? Kok tanahnya jadi hitam gosong kayak gini? Apa jangan-jangan tuh jenazah kena siksa kubur? Ya bisa jadi, Sep. Tapi masa iya sih? Buktinya kain pocongnya masih utuh, mukanya doang yang gosong. Coba kalian bereskan dulu. Tumpuk lagi tuh kayu papan. Kayu papan pun ditumpuk kembali. Cangkul yang mereka bawa lantas digunakan untuk menyingkirkan ceceran tanah kuburan. Semakin diperhatikan semakin jelas. Seolah-olah semalam kuburan si juragan Sarman meledak dari dalam. Selepas semua dibereskan kembali,
Aris pun disuruh terlebih dulu pulang ke rumah Nyai Halimah, mengabarkan pemakaman sudah siap. Aris menurut, setengah berlari kembali ke pekampungan. Setibanya di rumah Halimah, memberitahu kalau lubang galian sudah siap. Jenazah pun diusung oleh warga menuju ke pemakaman. Sambil mengucapkan kalimat tahlil bersahutan, Marjuki memimpin di depan, digandeng oleh istri dan keponakannya yang masih menangis, yang terus berusaha ditenangkan oleh Cek Ana. Namun, baru saja setengah jalan memikul keranda jenazah Juragan Sarman, 4 orang pemikul keranda merasakan hal aneh. Loh. Kok nih jenazah terasa makin berat, euy? Terlihat mereka berempat jalan sampai sempoyongan. Loh, hati-hati, oi, nanti jatuh loh, teriak yang di belakang. Woi, makin berat, oi, woi, tolong. Yang di belakang pun langsung lari ke depan. 8 orang langsung memegangi masing-masing ujung keranda. Aneh, keranda yang dipikul mereka terasa makin berat, seolah pocong yang di dalam memberat. Ditambah lagi, suara gaduh dari dalam keranda terdengar, seolah jenazah si Sarman bergerak meronta-ronta di dalam keranda. Marjuki pun bingung dan heran, terus membaca tasbih, menatap ke keranda yang hidup tiada henti, terus bergerak, membuat 8 pemikul sudah tak kuat. Sampai akhirnya keranda terlempar dari pikulan mereka, jatuh ke bawah, pocong pun menggelinding, dan semua orang menyaksikan pocong kejang-kejang. Semua orang kaget, beristighfar menatap pocong yang terus bergerak seperti yang hidup. Berlumur lumpur, bekas hujan semalam, baru berhenti setelah ajengan Marjuki mendekat dan melecutkan kain sorban. Selepas dilecutkan sorban ajengan Marjuki, pocong si Sarman pun berhenti bergerak. Orang-orang menjauh ketakutan, tak ada yang berani mendekat. Namun, ajengan Marjuki langsung menoleh dan membentak. Warga pun menurut, kembali memasukkan jenazah ke dalam keranda. Singkat cerita, keranda kembali dipikul. Tidak lagi berat seperti tadi. Namun sesampainya di pemakaman, Marjuki pun kaget melihat ceceran tanah gosong di samping lubang kuburan. Loh, kok tanahnya gosong? Sep, kok bisa gosong kayak gini, Sep? Gak tahu, Abah. Kita waktu datang sudah kayak gini. Kayu papan liang lahat aja sampai berantakan, berhamburan, Abah. Sepertinya kuburan meledak dari dalam. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, jenazahnya bawa kemari. Keranda pun disimpan tepat di samping lubang galian. Penutupnya dibuka, bau busuk langsung menyengat. Marjuki turun ke dalam lubang. Dia perhatikan, di dalam liang lahat memang gosong menghitam. Marjuki hanya bisa beristighfar. Dalam pikirannya, ternyata memang nyata siksa kubur itu ada. Bawa jenazahnya, turunkan kemari. Sep, sini Sep. Asep pun mendekat dan turun, ditemani si Pendi. Jenazah diturunkan, lalu kembali dimasukkan ke dalam liang lahat. Ajengan Marjuki kembali mendoakan jenazah si Sarman.
Lantas potongan kayu papan kembali diturunkan. Liang pun ditutup, lalu kembali ditimbun oleh tanah kuburan. Bercampur tanah hitam yang gosong terbakar. Hampir 1 jam lamanya menguburkan kembali jenazah Juragan Sarman. Namun walau sudah ditutup kembali dengan tanah, warga tetap khawatir kalau jenazah kembali balik pulang ke kampung. Ajengan, gimana kalau jenazah balik lagi? Insya Allah nggak akan balik lagi. Sudahlah, kita berdoa saja. Semoga jenazah tenang di dalam kubur. Sebaiknya kita pulang. Jadikan hal ini pelajaran agar kalian semakin getol ibadah, semakin kuat iman kalian. Lihat, ini bentuk siksa kubur. Siksa kubur itu nyata. Orang-orang pun mengangguk, lalu bersama-sama kembali pulang ke perkampungan. Waktu berlalu, malam pun tiba. Semenjak kejadian jenazah yang balik sendiri ke rumah, warga jadi ketakutan. Malam pun menjadi semakin mencekam. Orang-orang tak ada yang berani keluar dari rumah. Memilih tidur mengunci pintu rapat-rapat, kecuali Asep dan 3 kawannya. Malam itu, Asep, Pepen, dan Eman beserta si Idos semua berkumpul di rumah si Aris. Seperti malam-malam biasanya, mereka selalu nongkrong di rumah Aris sambil ngopi dan membahas berbagai hal yang terjadi di kampung mereka. Sambil ngopi, malam itu mereka terus membicarakan masalah jenazah Juragan Sarman. Si Juragan teh kenapa ya sampai dapat ajab kubur seperti itu? Perasaan waktu hidupnya nggak aneh-aneh. Memang Pen, gak ada yang aneh sama Juragan Sarman. Tapi apa kalian pernah lihat Juragan Sarman sholat? Iya juga ya. 10 tahun Juragan tinggal di kampung kita. Belum pernah dia datang ke musola. Lebaran haji pun cuman nganterin sapi doang. Gak pernah ikut sholat. Ngomong-ngomong, Juragan Sarman teh orang Islam atau bukan? Disebut Kristen, gak pernah ke gereja. Gak tahu agamanya apa. Ajengan Marjuki itu kan kiai. Kan dia yang dulu nikahin Neng Halimah sama si Juragan. Kalau bukan Islam ya gak bakal dinikahin. Buktinya kan ditahlilin. Kalau nggak tahlil ya bukan Islam loh. Iya juga ya. Tapi kenapa si Juragan Sarman selepas matinya jadi seperti itu? Aneh kan? Apa mungkin si Juragan Sarman teh muja? Jangan sembarangan aturis. Jangan fitnah. Kedengaran sama orang lain bisa kacau nanti. Fitnah loh jatohnya. Bisa ngamuk tuh ajengan. Aris pun langsung diam. Suasana pun jadi hening. Namun tak lama, mereka dikagetkan oleh suara lolongan anjing. Sekelompok anjing melolong di kejauhan, yang makin lama malah mendekat ke arah rumah si Aris. Weh, itu anjing kenapa? Kok pada nyalak? Aris berdiri diikuti kawan-kawannya. Lalu, tepat di jalan depan rumah Aris, muncul 10 ekor anjing berlari seolah mengejar sesuatu lewat depan rumah. Aneh. Lagi ngapain tuh anjing? Apa ada bagong, Kayaknya sih ada bagong. Udahlah, biarin aja. Kita ngopi lagi. Celetuk si Pendi.
Baru aja mau pada duduk lagi, mereka kembali diam. Karena kembali mereka mencium bau bangkai. Loh, bau bangkai? Baru bilang kayak gitu, anjing-anjing yang tadi mengejar lewat depan rumah Aris kembali balik seperti yang ketakutan. Loh, kok anjingnya balik lagi? Begitu anjing lewat, tak lama kemudian, dari arah belakang anjing yang tadi berlarian, terlihat oleh mereka sesosok pocong terbang mengambang. Sadarlah mereka, anjing-anjing itu mengejar sosok pocong dan kembali lari terbirit-birit karena malah balik dikejar pocong. Pocong itu terbang mengambang lewat di depan rumah mereka. Sontak Aris dan kawan-kawannya berpelukan. Mereka ketakutan. Selepas pocong menghilang, Aris yang penasaran mengajak kawan-kawannya mengikuti pocong dari kejauhan. Sedangkan di rumah Halimah, malam itu Halimah tidur ditemani oleh uaknya Ceanah. Sedangkan Marjuki masih terjaga bergadang di tengah rumah. Halimah malam itu dalam tidur lelapnya, dia bermimpi. Dalam mimpinya, Halimah didatangi oleh sosok Sarman suaminya, mengenakan kemeja putih compang-camping. Wajahnya terlihat begitu lusuh. Dalam mimpinya itu, Sarman, suami dari Halimah, berkata, "Halimah, tolong Halimah, sempurnakan kematianku. Tolong Halimah, tolong." Lalu wajah lusuh Sarman seketika berubah hancur menakutkan. Halimah pun teriak, terbangun langsung dari mimpi, dipeluk uaknya Ceanah. Sedangkan Marjuki yang sedang duduk melamun langsung bangkit berdiri setengah lari menuju ke kamar Halimah. Ambu, kenapa si Halimah, Bu? Kenapa?" "Gak tahu Abah, si Halimah tiba-tiba jerit ngangis kayak gini," teriak Ambu dari dalam. Di tengah Marjuki yang panik, tiba-tiba pintu kembali terbuka. Begitu kencang. Marjuki menoleh, langsung dia membatu tatkala melihat pocong si Sarman kembali terbang jatuh tergeletak di ruang tamu. Sedangkan di luar, ternyata Aris dan kawan-kawannya terus mengikuti si pocong tadi. Dan begitu mendengar teriakan Halimah, Aris dan kawan-kawannya pun lari semakin kencang. Sadarlah mereka, pocong itu memang pocong Sarman yang kembali ke rumahnya sendiri. Melihat Aris dan yang lain di luar, Marjuki pun tersadar lalu memanggil mereka masuk ke dalam. Halimah dan Ceanah keluar dari kamar, kaget dan takut melihat pocong si Sarman sudah tergeletak di ruang tamu. Langsung memeluk Marjuki, sedangkan Aris hanya bergidik ngeri menatap pocong yang sudah pulang lagi. "Pak Jengan, ini gimana Pak? Ini pocong malah balik lagi." Marjuki hanya menggelengkan kepala. Dia tak paham. Dia betul-betul tak paham. Akhirnya
Terpaksa malam itu, Marjuki beserta Aris dan kawan-kawannya kembali menunggui jenazah si Sarman. Sedangkan Halimah dibawa masuk kembali ke dalam kamar. Singkat cerita, pagi-paginya warga kembali dipanggil. Gotong royong membantu memulangkan kembali jenazah Sarman ke pemakaman. Namun hari itu, Marjuki meminta Aris dan teman-temannya untuk berjaga di pemakaman. Awalnya menolak, namun Halimah membayar mereka semua dengan uang yang cukup besar. Melihat uang sebanyak itu, Aris dan yang lain pun akhirnya setuju. Selepas jenazah dikuburkan, Aris, Pepen, Idos, dan si Eman beserta si Asep pula langsung mengambil terpal dari rumah, membangun tenda tepat di samping kuburannya Sarman. Singkat cerita, waktu asar, tenda pun sudah berdiri di samping kuburan. Asep dan teman-temannya pun kembali pulang dulu ke rumah mereka. Barulah selepas maghrib nanti, mereka kembali ke pemakaman menunaikan tugas menjaga kuburan si Sarman. Sedangkan ba'da duhur hari itu, di rumah kediaman Halimah yang masih duduk bengong, seperti memikirkan apa yang menimpa sang suami. Saat itu, ada seorang lelaki yang bertamu ke rumah Halimah. Marjuki sendiri yang menerima si tamu tersebut. Seorang lelaki setengah baya seumuran dengan Sarman. Beruluk salam saat itu. Marjuki membukakan pintu dan menyuruh tamu masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam, dijamu ala kadarnya. Tamu itu pun memperkenalkan diri bernama Koswara yang sengaja datang dari kota. Yang ternyata Koswara mengaku sebagai sahabat Sarman. Marjuki dan Halimah pun kaget karena selama ini Sarman tidak pernah menceritakan apapun tentang keluarga atau sahabatnya. Yang dia tahu, Sarman itu memang punya usaha di kota. Selepas anak dan istrinya meninggal karena kecelakaan, dia pun bertemu dengan Halimah yang dulu memang sempat bekerja di sebuah toko di Bandung sana. Dan selepas dipinang, dinikahi oleh Sarman, Halimah mengajak Sarman menetap di Watu Gajah. Koswara pun tersenyum ketika ditanya oleh Marjuki. "Iya Pak, saya ini sahabatnya Sarman. Sebenarnya Sarman ini, dia berasal dari Sukabumi. Kawan sepermainan saya. Memang dia sudah tak punya orang tua. Anak istrinya memang meninggal waktu Sarman di Bandung sana. Sebenarnya, kedatangan saya kemari ada hubungan dengan Sarman." Loh, maksud Jang Koswara teh apa? Hubungan apa yang dimaksud Jang Koswara? Begini Pak, saya mau tanya. Apa jenazahnya Sarman balik kembali ke rumah? Loh, kok Jang Koswara tahu? Koswara hanya tersenyum misterius. Sudah saya duga Pak. Terus terang saja, 2 hari lalu saya mimpi didatangi Sarman Pak. Mimpi? Mimpi bagaimana Jang? Koswara pun cerita. Dia
mimpi didatangi oleh Sarman dalam tidurnya, di mana Sarman meminta Koswara datang ke kampung Halimah, kampung istrinya, untuk membantu menyempurnakan kematiannya. Mendengar penuturan Koswara, Marjuki jadi penuh tanda tanya. Sebenarnya ada rahasia apa selama Sarman hidup yang tidak diketahui Marjuki ataupun Halimah? Koswara, dia pun sambil tersenyum, mulai menceritakan apa yang dia tahu. Di mana menurut Koswara, kalau sebenarnya tanpa Halimah ketahui, Sarman kaya raya dari hasil muja. Awalnya Halimah tak percaya. Gak mungkin kalau Kang Sarman muja. Saya tahu betul. Walau Kang Sarman tak pernah sholat, tapi Kang Sarman tak pernah melakukan hal aneh. Halimah, saya lebih tahu Sarman daripada kamu. Saya datang kemari karena amanat dari Sarman. Betul kan? Jenazah si Sarman balik lagi ke rumah. Marjuki mengangguk. Sudah, Halimah, kau diam saja. Kita dengarkan dulu apa yang mau diceritakan oleh Koswara. Sok, Jang, ngomong aja, Jang. Apa sebenarnya yang terjadi, Jang? Sebelum itu, saya mau bertanya dulu. Halimah, apa di rumah ini ada kamar yang tak boleh kau masuki? Kaget Halimah seketika. Loh, kok Kang Koswara tak tahu? Perlu kamu ketahui, Halimah. Kamar itu pasti adalah kamarnya si Sarman tempat muja. Kalau tak percaya, nanti kita buktikan sama-sama. Marjuki makin mengernyitkan keningnya, penuh tanda tanya. Koswara seperti yang tahu, Marjuki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Nanti saja, Pak. Nanti saja Bapak tanyakan. Kita utamakan dulu mengurus jenazahnya Sarman. Baik. Jadi harus bagaimana, Jang, agar jenazahnya si Sarman tak balik lagi? Begini, Pak. Menurut cerita Sarman dulu, sewaktu masih di Bandung, saya ini yang ngurus kebun dan sawahnya Sarman di Sukabumi, Pak. Bahkan semua harta bendanya itu sudah diberikan kepada saya. Karena saya yang dulu menemani Sarman waktu berangkat muja. Bapak mata peduli masalah harta. Bapak hanya ingin tahu bagaimana cara menyempurnakan jenazah si Sarman. Pak, Sarman agar tak kembali lagi ke rumah, jenazahnya harus dilarung. Jangan dikubur seperti orang pada umumnya. Dilarung? Dilarung bagaimana, Jang? Dilarung, Pak. Dibuang ke sungai. Tapi tak sembarang ngebuang juga. Ada ritual khusus, Pak. Jenazah Sarman harus dimasukkan ke dalam perut seekor kerbau. Bak tersambar petir. Marjuki menganga tak percaya. Seumur-umur baru mendengar jenazah harus dilarung, dimasukkan ke dalam perut kerbau. Apa nggak salah, Jang Koswara? Memang seperti itu, Pak. Menurut Sarman, itu adalah perintah dari dukun yang dulu bantu si Sarman, Pak. Kalau bisa, Pak, hari ini juga Bapak cari kebo
buat ritual pelarungan jenazah Sarman. Karena kalau nggak pakai cara itu, jenazah si Sarman pasti bakal balik lagi ke rumah ini, Pak. Akhirnya, Marjuki pun percaya, walau masih ada sedikit ragu dalam hatinya. Namun Koswara terus meyakinkan kalau itulah satu-satunya cara agar sempurna kematian si Sarman. Balik lagi ke pemakaman. Asep waktu itu selepas maghrib berkumpul dengan semua temannya di rumah Aris. Lalu bersama-sama kembali ke tenda di pemakaman. Sesampainya di tenda, mereka pun membakar ranting-ranting kering, membuat api unggun. Kalau banyak orang seperti itu, Asep pun tak takut. Membunuh jenuh, sesuai perintah dari Marjuki, satu orang bergiliran membaca surat Yasin. Sedangkan 4 orang lainnya menunggu giliran sambil bermain kartu. Awalnya tak ada hal aneh, cuman suara lolongan anjing, suara burung hantu yang memang umum didengar di perkampungan waktu itu. Namun semakin larut, mulailah terjadi kejadian di luar nalar menimpa mereka semua. Saat itu Aris kegiliran ngaji baca Yasin. Pepen, Asep, Eman, dan Idos asik bermain kartu sambil menunggu giliran ngaji. Tiba-tiba saja muncul suara hembusan angin bergemuruh di sekitaran area pemakaman. Aris yang mengaji sempat berhenti. Kawan-kawannya pun sama. Sambil memegang kartu, mereka hanya saling menatap mata. Tak lama, bau bangkai mulai tercium di hidung mereka. 4 orang ini beringsut mendekat dan saling memepetkan tubuh di samping Aris. Riz, lanjutin ngajinya, Riz. Aris pun sambil terbata-bata kembali melanjutkan membaca Yasin. Mereka berempat saling pandang ketakutan. Terlebih api unggun di luar tiba-tiba saja padam. Penerangan hanya dari lentera di dalam tenda. Tak lama mereka mendengar suara gemerisik, seperti ada orang yang berjalan. Namun suara gemerisik langkah kaki berganti oleh suara lompatan-lompatan di sekitaran tenda. Mereka semua pun langsung berpelukan. Dalam batin mereka menjerit menangis ketakutan. Sedangkan Aris sudah berhenti membaca Yasin, sama takutnya dengan mereka. Lalu suara yang melompat semakin mendekat. Bayangan pocong yang melompat pun terlihat dari balik tenda yang dihuni mereka. Tak sampai di situ, sosok pocong seperti yang lompat mengelilingi tenda mereka. Di kejauhan pun tawa perempuan mulai terdengar. Mendekat ke tengah pemakaman, disambut suara riuh anak kecil. Seolah malam itu di luar tenda, di pemakaman umum kampung mereka, setan-setan berkumpul reuni di tengah kuburan. Semalaman itu Aris dan kawan-kawannya tak bisa tertidur sama sekali. Hanya duduk dempet sambil berpelukan. Mereka betul-betul takut. Hilir mudik bayangan setan terlihat dari balik tenda mereka.
Tak ada yang berani bersuara, hanya diam menggigil ketakutan. Namun ketika dini hari, adzan subuh terdengar dari pekampungan. Raib dan sirna semua itu, suasana kembali tenang. Mereka pun langsung keluar, lari menuju pekampungan. Yang mereka tuju rumah Halimah, karena Marjuki ada di sana. Namun sesampainya di rumah Halimah, Asep dan yang lain pun kaget. Ada seekor kerbau tertambat di tengah halaman. Langsung menuju ke arah Marjuki yang terlihat berdiri berbicara dengan lelaki asing yang tidak mereka kenali. Melihat kedatangan Asep dan kawannya, Marjuki pun berhenti dan menoleh. Gimana? Ada yang aneh? Aduh, ampun ajengan. Di kuburan semua setan pada keluar. Tapi kuburan Sarman sih aman ajengan. Syukurlah. Kenalkan, ini sahabatnya Sarman dari Bandung. Namanya Jang Koswara. Koswara pun berkenalan dengan Asep dan yang lain. Selepas itu, teman-temannya Asep pun masuk ke dalam. Lalu mulailah Marjuki menjelaskan tentang ritual larung mayat sesuai dengan perintah Koswara. Kaget mereka. Tak ada yang menyangka ternyata Sarman kaya raya dari hasil muja. Lalu pas matahari mulai terbit, kerbau di depan rumah langsung disembelih. Sesuai perintah Koswara, isi jeroan perut kerbau dikeluarkan. Selepas itu, kerbau pun digotong menuju ke ujung desa, tepat ke pinggiran sungai besar. Lalu, selepas meletakkan kerbau di sana, Koswara memimpin Marjuki dan yang lain menuju ke kuburannya Sarman. Keanehan terjadi. Ketika sampai di pemakaman, jenazah si Sarman sudah berada di samping kuburan. Dan yang membuat semua orang bingung, kuburan Sarman utuh, tidak terbuka ataupun berhamburan. Jenazah ajaib udah ada tergeletak di luar, seolah diambil oleh sosok yang tak kasat mata. Koswara pun memerintahkan jenazah digotong, dibawa ke pinggiran sungai. Lalu di pinggiran sungai itu, jenazah Sarman diringkukkan, dimasukkan ke dalam perut kerbau. Lalu kulit si kerbau, bagian perutnya, dikaput dengan tambang, diikat kembali. Lalu sesaji dan segala macam yang sudah tersedia dibawa oleh Koswara turun ke pinggiran sungai, termasuk kerbau yang sudah dipotong. Berisikan jenazah Sarman pun diturunkan. Marjuki hanya memperhatikan karena ritual itu tak dimengerti Marjuki sama sekali. Sarman pun membakar dupa dan kemenyan, duduk bersila menghadap kerbau di pinggiran sungai. Entah membaca mantra atau apa, kembang pun ditaburkan ke arah kerbau. Lalu Sarman mendorong kerbau ke tengah sungai. Yang anehnya, dari arah hulu sungai, tiba-tiba muncul banjir bandang yang langsung menyeret kerbau berisikan jenazah Sarman melaju begitu kencang menjauh dari kerumunan. Selepas itu, Koswara pun hanya tersenyum menatap kerbau berisi jenazah sahabatnya yang sudah menghilang di kejauhan. Lantas berbalik kepada Marjuki dan Halimah.
Koswara mengangguk, naik ke permukaan pinggiran sungai. Koswara berkata, jenazah Sarman sudah dibawa oleh mereka. Sebarkan saja berita. Apabila ada orang yang melihat kerbau di pinggiran sungai, dorong ke tengah. Biarkan kerbau berisi jenazah Sarman berlalu sampai ke laut sana. Pesan Koswara. Selepas itu, Koswara pun diajak kembali pulang ke rumah Halimah. Hari itu pun, Koswara diminta menginap di rumah Halimah, ditemani Marjuki, Asep, dan yang lainnya. Sambil Koswara dipinta untuk bercerita tentang riwayat kehidupan Sarman sebelum menikah dengan Halimah.